ragu ya berarti. Oke, kita doakan supaya Ika bisa sembuh dan bisa mengikuti pelajaran lagi ya. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran seperti biasanya, yuk kita melakukan mindfulness supaya kita bisa fokus di pelajaran. Oke, siap anak-anak? Siap. Rilekskan badan kalian. Cari sandaran yang tepat. Rasakan badanmu terasa ringan. Lemaskan otot-otot kalian dan pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Oke, mari kita ucap bersama-sama dalam hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini saya bisa bangun dalam keadaan yang sehat. Bangun dengan disambut kedua orang tua saya yang sudah menyiapkan sarapan di atas meja makan. Menyiapkan baju bersih untuk saya tanpa ada kata-kata yang sedih untuk saya. Mereka selalu memberiku uang saku dari pekerjaan yang mereka lalui setiap hari. Alhamdulillah ya Allah, aku selalu diantar kedua orang tuaku ke sekolah. Sambut hangat senyum dari guru-guruku dan juga teman-teman yang sangat menyayangiku. Aku berjanji ya Allah, hari ini aku akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu di hari ini untuk masa depan. Aku akan menikmati hari ini karena aku tahu hari kemarin tidak bisa kita ulang lagi dan hari esok belum tentu kita lalui. Maka aku akan bersyukur dari pagi hingga nanti malam. Alhamdulillah. Buka mata kalian dengan senyum yang lebar. Kasih tepuk tangan kita semuanya. Bagaimana rasanya? Enak? Enak ya? Kalau sudah, sekarang kita mau mengemaskan obat-obat kita lagi. Dance apa kemarin? Dance apa anak-anak? Ayo. Ya, berdiri semuanya. Asal. Ikatnya asal. Ayo.
nanti diharapkan anak-anak bisa apa? Bisa memahami cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, anak-anak itu bisa mengaplikasikan cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Bisa berpikir, bisa juga melakukan cara berpikir komputasional itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana? Kira-kira bisa nggak anak-anak? Bisa dong, pasti bisa ya. Nah sebelum ini, nanti kalian yang menjawab ini. Iya ya cara menyelesaikan masalah ini ya, nanti kamu yang menjawab. Tapi sebelum itu kita lihat ini. Nah ini dia berpikir komputasi. Coba dibaca dulu dalam hati. Masalah sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer untuk mendapat solusi yang efektif. Oke, bagus. Nah, jadi ada bayangan ya berpikir komputasional itu berpikir dengan logis. Logis itu apa sih Bu? Logis itu sering masuk akal, mikir sering masuk akal, ya. Kemudian sistematis. Sistematis itu apa? Ada langkah-langkahnya, ada prosedur. Kemudian juga terstruktur, tertata dengan rapi. Apa-apa itu dipikirkan dengan rapi. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kamu alami, anak. Dan itu didapatkan dari mana? Dari prinsip berpikirnya komputer. Tahu komputer ya? Tahu lah. Nah, itu. Komputer, kamu kalau pakai komputer, apapun yang kamu tanyakan, bisa jawab kok kan? Saya punya masalah ini, ditanyakan ke komputer, bisa jawab kok kan? Bisa. Aku punya data sebanyak ini, saya mau mengurutkan data ini, bisa jawab kok komputernya? Bisa loh, kok secanggih itu, kok sepintar itu? Karena itu tadi, komputer punya prinsip berpikir komputasional. Nah, itulah yang akan kalian pelajari dan akan kalian gunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari kalian supaya mudah mendapatkan jalan keluar atau solusi. Ya, oke? Jaga gambaran? Jangan. Nah, ini dia. 4 metode berpikir komputasional yang digunakan oleh siapa? Komputer, betul. Nah ini mau kita tiru. Komputer ini mau kita tiru, ya, supaya kamu punya pemikiran yang tadi logis, sistematis dan terstruktur. Yang pertama adalah komposisi. Komposisi itu apa sih? Memecah masalah. Jadi masalah yang besar mau misalnya apa tadi? Kelas yang kotor misalnya bisa. Tapi kita bisa pecah-pecah dulu masalahnya. Biar apa? Biar menjadi masalah-masalah yang kecil. Kalau sudah jadi kecil-kecil akan mudah diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah abstraksi atau menyaring. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham apa belum? Sudah? Sedikit paham mungkin ya? Paham, oke. Supaya anak-anak lebih paham dan jelas lagi, guru punya videonya untuk kalian eksplorasi lah ya. Nanti pasti akan lebih paham. Oke, silakan dipahami dulu ya anak. Implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus berpikir komputasi. Cara kalian nih, ya menyelesaikan masalah ini. Yuk, bagaimana masalah ini terselesaikan? Komposisi, ayo. Ready? Ya, siapa bisa? Dipisah-pisah. Apanya jam yang dipisah jam? Berarti kita mulai dari mana?
Membersihkan kertas dulu. Oke, terus. Dihapus dulu. Oke. Iya. Jadi ini ya. Oke. Menurutmu sudah langkah-langkahnya sudah bagus itu? Belum. Tapi secara dekomposisi sudah bagus anak-anak. Sudah kamu pecah-pecah. Masih bersihkan ini, ya kan? Oke, bagus. Kemudian kita bisa mengambil abstraksi sesuatu yang paling penting. Menjelas lagi tentang berpikir komputasional sudah dong? Sudah. Kalau sudah, mari kita bermain. Ya, kita main-main aja. Tidak perlu harus masalah besar, tidak. Tapi permainan ini melatih kalian untuk berpikir komputasi. Ya, ini guru punya permainannya. Yang pertama, permainan di komposisi ya. Ya, masing-masing kelompok.
satu langkah ke atas. Kalau anak panahnya ke arah kiri, berarti kemana? Ya ke kiri. Membagikan lembar kerja, ya. Apa membuat pesawat kertas? Ya, yuk kita membuat pesawat kertas. Tidak, lihat dulu. Kalian bertugas untuk ini dipotong-potong, ya. Kemudian disusun di sini sesuai dengan algoritma. Tadi digunting, ya. Kemudian dipasangkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, ya, sesuai algoritma. Bagian yang tidak terpakai bagaimana? Dibuat, ya, diabaikan. Paham? Setelah itu, setelah jadi, barulah membuat pesawat kertas. Oke, silakan. Hasil kerja kelompok. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Oke, silakan. Ya. Yang bagus. Oke. Ya, silakan. Teman lain memperhatikan ya. Oke. Ya, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. Ini hasilnya. Buat lipatan tengah kertas. Lipat sudut atas ke tengah. Lipat lagi kedua sudut atas ke tengah. Lipat segitiga kecil ke atas. Lipat kertas menjadi 2 bagian lagi. Lipat kertas menjadi setengah lagi. Lipat pesawat yang sudah jadi. Oh iya, coba tunjukkan pada temanmu seperti apa. Sama enggak dengan pekerjaan kalian anak-anak? Sama ya? Oke, lanjut jam. Yang lainnya juga boleh, Dian mungkin. Boleh. Apakah kelompokmu berhasil mengikuti langkah-langkah teman untuk membuat pesawat? Ya. Oke, lanjutkan juga boleh. Apakah ada bagian yang terlewat? Ya. Ya. Bagaimana jika ada langkah-langkah yang terlewat meskipun hanya 1 langkah saja, pesawatnya tidak jadi? Oh, tidak jadi ya pesawatnya karena terlewat. Oke. Apakah akan lebih mudah atau lebih sulit? Bagian mana yang paling kamu sukai? Tidak. Lempar pesawat yang sudah jadi. Oh iya. Masih ada lagi? Oke. 5 cara berpikir apakah yang baru saja kalian gunakan untuk membuat pesawat kertas, algoritma, dan abstraksi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Lagi apa? Abstraksi.
Kemudian kita susun langkah-langkah itu menjadi sebuah algoritma. Jadi tidak pesawatnya. Jadi oh iya, jadi mana pesawatnya? Oke, nanti kita mainkan di luar. Nanti ya, simpan dulu. Ya, simpan dulu, nanti kita bermain di luar. Nah, sekarang anak-anak kita mau mengerjakan satu evaluasi. Ya, kerjakan. Guru beri waktu hanya 5 menit. Oke, silakan langsung kerjakan. Oke, pesawat kertasnya disimpan dulu, nanti kita mainkan di luar ya anak-anaknya. Nah, bagus. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang apa tadi? Bagian mana? Awal sampai akhir yang paling kalian sukai. Ya, siapa yang ingin menjawab? Oh, kalian suka yang mana? Apalagi guys? Bagian pelajaran. Membuat pesawat. Senang ya? Oke, siapa lagi? Berkelompok itu menyenangkan. Oke, sip. Yang mana lagi yang menyenangkan? Oh, mencari ini tadi ya, mencari abstraksi tadi ya. Oke. Terus bagian mana yang paling sulit anak? Ya? Ya? Kalian senang? Pelajaran yang seperti ini senang? Berjumpa minggu ya. Terus satu lagi apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini tadi? Tentang rumput. Empat prinsip apa saja? Abstraksi oke. Sulit ya karena bahasa Inggris ya. Pattern, recognition atau pengenalan pola. Satu lagi. Algoritma. Oke. Cukup sekian dari anak pelajaran kali ini. Kita sambung di minggu yang akan datang. Nanti di rumah tugasnya bisa tugas, yaitu membuat algoritma. Apa itu? Nanti membuat algoritma dengan orang tuanya, membuatkan teh manis atau membuatkan kopi di rumah. Nah, itu